Kita awali kabar pemilu hari ini dengan informasi candaan dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan soal sholat berbuntut panjang pemirsa. Atas candaan Ketua Umum PAN tersebut, Forum Umat Islam Bersatu melaporkannya ke Barreskrim Polri atas kasus dugaan penistaan agama. Bahkan MUI menganggap pernyataan Zulkifli Hasan jika memang terbukti bisa disebut sebagai penistaan agama. Candaan Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan alias Zulhas tentang sholat saat memberikan sambutan acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI di Semarang, Jawa Tengah dianggap menyinggung banyak umat muslim. Atas candaannya tersebut, Forum Umat Islam Bersatu melaporkan Zulhas ke polisi. Menurut Ketua Umum FUB, Rahmat Himran, yang juga sebagai pelapor, candaan Zulhas tidak pantas diucapkan seorang Menteri Perdagangan. Dalam laporannya, pihak pelapor juga membawa beberapa barang bukti, termasuk video saat Zulhas menyampaikan candaannya tentang sholat. Secara resmi kita akan melaporkan Zulkifli Hasan terkait pidato yang dia sampaikan pada beberapa hari yang lalu, di mana pidatonya dinilai mengandung unsur penistaan agama, di mana sholat dijadikan permainan, dijadikan guyonan sama Zulkifli Hasan, sehingga hal itu kami dari Forum Umat Islam Bersatu menganggap itu tidak layak. Ibadah sholat yang merupakan ibadah fardu yang dianjurkan dalam Al-Quran dijadikan bahan candaan. Wasekjen MUI Ihsan Abdullah memandang bahwa candaan tentang sholat yang dilontarkan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bisa dikategorikan sebagai penghinaan terhadap agama. MUI mendorong agar Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai PAN Zulkifli Hasan mendatangi MUI dan mengklarifikasi pernyataannya tersebut. Bercanda-bercandaan gitu kan, ya janganlah hal-hal yang bersifat ibadah, yang sakral itu kan salat itu kemudian dibuat candaan. Nah kalau semua dibuat candaan, ya tidak ada lagi mana yang perlu bercanda, mana yang tidak. Apalagi ya disampaikan oleh Pak Zulhas, ya seorang tokoh Islam yang kita pahami juga beliau adalah pejabat publik, seorang menteri dan Menteri Perdagangan. Kenapa urusannya dengan masalah-masalah yang seperti itu? Kan tidak ada terkaitannya. Mau ngomong yang lain bagaimana supaya nih harga-harga menjelang tahun baru Natal itu bisa ditekan. Apakah benar itu ucapan itu berasal dari orang yang dikatakan ada yang seperti itu? Itu adanya di mana? Siapa? Kapan peristiwanya? Kalau memang demikian berarti itu ada. Nah, berarti bukan ucapan Pak Zulhas. Tetapi bila memang tidak ditemukan buktinya, nggak ada kelompok atau orang yang melakukan hal-hal seperti itu berarti kan karangannya Pak Zulhas nih, imajinasinya. Nah berarti ada tendensi. Nah itulah yang seperti sekarang banyak berceloteh. Apa nggak bahaya tah? Loh, kok nggak ada? Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Zita Anjani menyatakan akan menjalani semua proses hukum yang menjerat Ketua Umum PAN. Lahir Pak Yai. Ya akan dihadapi, akan dijalani, nggak akan ada yang nggak apa-apa. Bahkan saya dengar udah ada satu yang mencabut laporan, yang CMII atau apa gitu ya, cendekia apa sudah mencabut laporannya gitu. Jadi kita jalanin aja, karena ini dunia digital, semua rekam jejak digital tuh ada. Jadi publik tuh bisa melihat siapa duluan, konteksnya apa, lalu siapa yang menjadi provokator. Itu sih. Salah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Sebelumnya beredar video Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menggambarkan kelompok yang tidak berani melafalkan amin saat sholat karena terpengaruh fanatisme terhadap salah satu pasangan capres-cawapres. Ia juga menyebut bahwa ada yang tak berani menggunakan jari telunjuk ketika gerakan tahiyat dan diganti dengan 2 jari lantaran cinta terhadap salah satu paslon. Itu kalau tahiyatul. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sekarang banyak gini Pak. Kayak gini.